kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita sebentar mau mendapat kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan meneguhkan setiap kita semua pada pagi hari ini. Dan sekalian juga mengundang untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada, mungkin saat yang ada di rumah, yang sedang mendengarkan bagian ibadah kita dengan online ini. Tetap kita dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa bersama untuk meminta hadirat Tuhan, untuk Tuhan urapi kita semua pada pagi hari ini. Terlebih juga Tuhan juga mengurapi hambanya yang juga akan menyampaikan pesan firman Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dan kami agungkan, saat yang indah pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur kami masih tetap diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan bersama keluarga kami Tuhan. Dan kami juga bersyukur pada pagi hari ini kami tetap bersekutu dalam tempat kami masing-masing. Kami percaya hadirat Tuhan tetap ada menjadi bagian hidup kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendapatkan menerima berkat kebenaran firman Tuhan, kami serahkan hidup kami, hati kami, pikiran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kami secara pribadi. Dan kami percaya Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, memberikan pengertian agar setiap perkataan firman Tuhan yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan, kami boleh mengerti dan Kau tanamkan itu semua di dalam hati dan pikiran kami. Bentuk kami untuk menjadi pelaku firman yang setia dan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa dalam surga, urapi kami semua, seluruh jemaat-Mu yang ada saat ini Tuhan. Biar kami boleh menikmati firman-Mu dengan hadirat-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Kau kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, layakkan kami Tuhan untuk mulai menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat segala yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita bertemu lagi pada saat ini walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama-sama. Tetapi kita satu di dalam hati, satu di dalam doa. Kita semua akan mendengarkan renungan dari firman Tuhan. Apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kita semua. Biarlah kita mau memperhatikan
firman yang akan disampaikan melalui hambanya adalah firman yang ada di dalam hati dan pikiran Tuhan. Tuhan memberikan pesan bagi kita semua pada saat ini. Kalau minggu lalu saya memberikan renungan firman Tuhan, jangan kamu khawatir. Tetapi pada saat ini saya akan membuka pikiran saudara dan saya untuk boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Saya memberikan tema mengucap syukur dalam segala hal. Kalau minggu-minggu yang lalu saya memberikan firman Tuhan, minggu lalu jangan kamu khawatir. Tetapi coba pada saat saya akan memberikan kepada jemaat Tuhan, yaitu firman mengucap syukur. Karena saya percaya di dalam ucapan syukur Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kuasa di dalam ucapan syukur itu luar biasa. Karena setiap orang tentu mempunyai harapan. Dan tentu saja berapa yang diinginkan dapat sesuai dengan kenyataan. Setiap kita mempunyai pengharapan. Apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di hati kita itu tentu sangat-sangat merindukan untuk supaya kita boleh menerima satu jawaban yang dari Tuhan, kenyataan atas kerinduan kita. Tuhan memberkati kita semua pada saat ini. Tetapi sebaliknya, kalau harapan yang diinginkan tidak terwujud, bagaimana? Apakah kita akan bersedih? Apakah kita akan marah? Apakah kita akan putus asa? Atau stres? Bahkan ada orang yang mengakhiri hidupnya karena keinginannya tidak terwujud. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerti bahwa setiap kita mempunyai kerinduan agar doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi Tuhan punya jawaban 3 hal. Yang pertama, ya, aku akan jawab doamu. Yang kedua, Tuhan bilang tunggu. Tunggu waktunya. Waktunya belum tiba. Yang ketiga, Tuhan katakan tidak. Mengetahui rencana dan waktunya Tuhan. Kita mau belajar sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Kalau Tuhan katakan tidak, bukannya Tuhan tidak mendengar doa kita, karena Tuhan pasti punya rencana tersendiri dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan memang tidak selalu sama dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terbaik untuk kita. Kalau kita baca di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, kita mau baca Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 8, saya akan bacakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganku. Dikatakan rancanganku, rancangan Tuhan tidak sama seperti rancangan kita manusia. Dan jalan kita bukan jalannya Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan begitu luar biasa, mempunyai rancangan yang indah bagi kita semua. Kita harus yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan yang mencelakakan, tetapi memberikan kita hari depan yang penuh dengan harapan.
Seperti Yeremia 29 dan ayat 11 dikatakan bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan yang mencelakakan, tetapi memberikan satu pengharapan masa depan yang pasti bagi kita semua. Mungkin saat ini saudara alami terasa begitu berat masalah yang dihadapinya. Tetapi kita tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, permasalahan apa yang terjadi pada saat ini, bahwa kita tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita semua. Firman Tuhan dikatakan di Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan, seperti langit dan bumi tingginya perbedaannya. Jadi kalau kita mempunyai satu rancangan, mungkin satu masalah yang berat, kita sedang berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan tolong agar semua ini boleh Tuhan jawab dan kita boleh lalui. Tetapi firman Tuhan katakan, rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Saya tidak tahu permasalahan apa yang saudara hadapi pada hari-hari ini. Tentu banyak kesulitan, banyak masalah. Tetapi firman Tuhan mengajak kita supaya kita boleh mengerti. Kita boleh memahami rancangan yang ada di dalam pikiran dan di hati Tuhan. Itu berbeda dengan rancangan kita. Jangan kita berpikir setiap doa kita pasti dijawab. Tidak. Ada 3 hal. Tuhan katakan yes, aku akan jawab sekarang. Yang kedua Tuhan katakan tunggu, waktunya belum tiba. Kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Yang ketiga, tidak. Mungkin tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita belajar untuk kita boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai dengan 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada 3 hal. Pertama, bersukacita. Yang kedua, tetaplah berdoa. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Ada pengalaman saya dengan Tuhan ketika saya belajar mengucap syukur dalam segala hal. Pada waktu itu saya menghadapi satu tantangan, satu masalah yang begitu berat. Ketika saya menghadapi anak saya Yosi yang ketiga, dia sakit, kena stroke, dan dia ada di ICU. Setiap hari saya menjaga, saya urus. Hati saya begitu susah. Hati saya begitu menderita. Karena saya lihat anak saya sakit, kena stroke yang sangat berat. Sehingga dia harus masuk di ICU. Hari lepas hari saya tunggu di rumah sakit. Dan ketika saya melihat setiap hari saya datang tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. 10 hari dia di rumah sakit. Kami semua jemaat Tuhan berdoa. Memohon kepada Tuhan untuk pemulihan dan kesembuhan. Kita mengharapkan semua ada satu kesembuhan, ada satu mujizat terjadi.
Kita semua berdoa dan kita bawa dalam doa dan puasa. Seluruh jemaat ikut dalam doa dan puasa. Selama kami di rumah sakit, kami bergumul bersama-sama. Bahkan teman-teman kami di luar negeri, di Australia, di Belanda, di Amerika, mereka bersama-sama berdoa. Dia katakan kita bersama-sama berdoa agar Tuhan dapat menyatakan mujizatnya. Kita mengharapkan ada mujizat terjadi. Ketika satu saat saya diberikan buku kecil oleh seorang ibu. Dia bilang, ini ibu baca. Judul dari buku itu, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Saya baca berulang-ulang, saya baca. Sehingga setiap hari, setiap pagi ketika saya mau berangkat ke rumah sakit, saya cuma terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas jamahan-Mu, atas kesembuhan yang Tuhan berikan. Padahal anak saya belum sembuh, belum pulih. Tetapi saya ucapkan itu setiap hari. Ketika saya ucapkan itu, ada satu semangat, ada satu sukacita, ada kekuatan di dalam diri saya. Sehingga saya sanggup melihat anak saya yang ada di rumah sakit. Tetapi ketika satu saat Tuhan panggil anak saya tiba-tiba, yang tidak terduga, yang tidak terpikirkan oleh kami semua. Saya diberitahu, saya ditelepon dari rumah sakit jam 4:30 pagi. Katanya anak saya Yosi dipanggil Tuhan. Ketika itu saya cuma berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, apa yang Engkau buat itu baik untuk kami semua. Dan Tuhan tidak pernah salah bertindak. Walaupun hati kami sakit, hati kami sedih, tetapi karena saya sudah belajar dari buku yang saya diberikan oleh seorang ibu, mengucap syukur dalam segala hal, dan saya praktekkan itu dalam hidup saya. Ketika saya mendengar anak saya dipanggil Tuhan, tidak ada kata sungut-sungut. Kenapa Tuhan harus jadi begini? Kenapa Tuhan cepat mengambil anak saya? Tidak. Tetapi saya cuma berkata, terima kasih Tuhan. Apa yang Engkau buat itu yang terbaik untuk kami. Bahwa Engkau tidak pernah salah bertindak. Itu yang keluar dari mulut saya. Dan kami pergi ke rumah sakit. Dan saya melihat memang anak saya sudah dipanggil Tuhan. Nah, ini yang pengalaman saya ketika saya belajar mengucap syukur dalam segala hal. Ketika saya menghadapi satu masalah yang berat, yang rasanya nggak kuat. Tetapi di dalam ucapan syukur itu ada kuasa. Di dalam ucapan syukur itu ada kuasa yang Tuhan berikan. Ada kekuatan, ada sukacita, ada kedamaian. Dan saya bisa bertindak, bisa saya melakukan apa yang saya harus lakukan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam ucapan syukur itu ada sukacita. Sehingga firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Itu saya alami. Dan bersukacita itu tidak gampang di dalam kesesakan, di dalam masalah yang berat, di dalam penderitaan. Kita harus bersukacita, itu tidak mudah untuk kita lakukan. Tetapi ini firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Jangan putus-putus kita berdoa. Jangan kita bosan untuk berdoa. Tetap kita harus berdoa dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Dan ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal.
Kita bisa ucapkan syukur dari mulut kita, walaupun itu kita dalam menghadapi satu kesesakan, masalah yang berat, penderitaan yang sangat. Kita bisa mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Terima kasih Tuhan, apa yang Tuhan buat itu baik. Saya tidak tahu masalah apa yang dihadapi jemaat Tuhan pada hari-hari ini. Mungkin ada masalah yang berat, persoalan. Tetapi pada saat ini firman Tuhan berkata kepada kita semua. Tuhan Yesus memberikan firman ini kepada kita semua. Tuhan tahu apa keadaan kita sekarang ini. Apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Kita belajar terapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar untuk kita melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Supaya kita boleh menikmati kuasa dari ucapan syukur itu. Kita boleh menikmati berkat dari ucapan syukur itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semua. Di dalam kita mengucap syukur. Saudara-saudara, saya mau ajak jemaat Tuhan, mari. Ketika kita bangun pagi-pagi, jangan kita cari apa-apa dulu. Tetapi mari kita duduk sebentar, sejenak, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari yang Tuhan berikan. Sepanjang malam Tuhan yang sudah memberikan kami istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak. Dan kami bangun pada pagi ini dengan tubuh diberkati Tuhan. Yaitu kesehatan, kekuatan Tuhan berikan. Dan saya percaya Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan itu. Sehingga virus-virus penyakit tidak akan menempel dalam tubuh saya ini. Kita ucapkan ucapan syukur. Saya percaya ketika kita mengucap syukur itu virus lari. Virus menyingkir. Oleh sebab itu taruh di hati kita, di pikiran kita. Kalau firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan mempunyai rencana yang indah di balik ucapan syukur ini. Tuhan mau melihat bagaimana umatku dapat mengucap syukur. Walaupun dalam keadaan yang tidak enak pada hari-hari ini. Kita belajar. Taruh firman itu di hati, di pikiran kita, di mulut kita. Agar kita boleh senantiasa mengucap syukur. Apa saja yang kita alami. Ketika kita makan, kita mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu, kita mungkin ibu-ibu sedang masak, mengucap syukur Tuhan, biarlah makanan ini boleh menjadi berkat bagi keluarga, suami, anak-anak, cucu, mantu, dan semuanya. Kita keluarkan ucapan syukur itu dari mulut kita. Karena kita tahu bahwa di dalam ucapan syukur, kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. Lanjut. Tuhan memberkati kita dengan tubuh yang sehat. Mengucap syukur karena Tuhan tahu apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi permasalahan kita pada hari-hari ini. Mungkin permasalahan keuangan, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah pekerjaan. Mari, jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita bertanya, mengapa Tuhan ini harus terjadi pada kami, keluarga kami? Kenapa Tuhan ini harus kami merasakan persoalan ini? Jangan kita tanya sama Tuhan, tapi belajar kita mengucap syukur. Walaupun mungkin itu belum
terjadi apa yang kita inginkan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan dan diberkati Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Obat sukacita. Obat yang memberikan tubuh ini sehat. Firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat. Kita tidak usah cari obat-obat yang mahal. Buatlah hati ini bergembira. Bagaimana untuk kita bisa bergembira? Kalau kita sedang menghadapi masalah-masalah bertubi-tubi dalam kehidupan rumah tangga kita. Tetapi ketika kita mengucapkan ucapan syukur ini, maka kita akan melihat mujizat terjadi. Kalau mujizat itu terjadi dalam hidup kita, maka apapun itu permasalahannya, kita bisa hadapi. Bukannya kita lari dari masalah, tetapi kita akan hadapi bersama dengan Tuhan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan dan diberkati Tuhan. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan Tuhan dan mencari jalan keluar yang keliru. Jangan ketika kita menghadapi masalah, kita tinggalkan Tuhan. Aduh, ntar dulu deh, jangan ke gereja dulu, dia lagi pusing. Itu salah. Tetapi mari ketika kita menghadapi satu masalah, persoalan yang mungkin sangat berat, jangan kita tinggalkan Tuhan. Justru kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Lebih dekat. Kita mau mencari apa rencana di balik ini semua. Apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan di balik ini semua. Agar kita bisa memahami apa rencana Tuhan itu. Karena kita tahu rencana Tuhan itu bukan rencana yang mencelakakan, tetapi rencana yang membuat kita memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara-saudara yang saya kasihi, kekuatan manusia terbatas. Manusia kadang-kadang ingin memperlihatkan kekuatannya, kemampuannya, tetapi ingat, kekuatan kita terbatas. Hanya Tuhan, kekuatan Tuhanlah yang tidak ada batasnya. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan sanggup mengatasi semuanya apa yang kita hadapi hari-hari ini. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh akal pikiran manusia. Tetapi kuasa Tuhan dia akan nyatakan begitu luar biasa, begitu dahsyatnya. Yang ketiga, coba kita introspeksi diri, bersikap tenang, mengambil hikmah dan dari semua yang terjadi dan berpikirlah dengan positif. Jangan kita gerabak-gerubuk. Jangan kita seolah-olah kita sanggup sehingga kita tidak tahu lagi berpikir yang benar. Kita harus tenang setiap kita menghadapi masalah apapun. Karena di dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan tadi bahwa jalanku, dikatakan rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Rancangan kita tidak sama dengan rancangan Tuhan. Jalan kita tidak sama dengan jalan Tuhan. Oleh sebab itu segala sesuatu yang kita hadapi, jangan kita tidak membawa Yesus di dalam semua yang terjadi ini. Kita ajak Yesus ikut campur tangan. Kita ajak Yesus ikut di dalam permasalahan ini. Karena Tuhan akan menolong dan memimpin kita. Tuhan akan menunjukkan jalan bagi kita.
Dalam hidup kita, kita harus belajar untuk menerima dengan hati bersyukur dalam setiap peristiwa yang terjadi. Karena dalam ucapan syukur itu ada kuasa yang bekerja di dalam hidup kita. Ketika kita mengucap syukur itu, ada kekuatan yang mengalir dalam hidup kita. Ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kalau ini kita alami, maka jalan kita tidak akan keliru. Kita tahu kemana kita harus jalani. Oleh sebab itu, kita mau ajak Yesus masuk di dalam rancangan yang sedang kita rencanakan. Kita tidak bisa menuntut Tuhan untuk selalu memenuhi harapan kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti tahu apa yang terbaik untuk kita. Walaupun mungkin saudara belum menerima sesuai kenyataan yang saudara ingini, tetapi belajarlah bersabar. Belajarlah bersabar untuk menunggu waktunya Tuhan, agar kita dapat memahami dan mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu bahwa di balik ini semua, Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita semua. Kalau kita mau mengerti, kita mau memahami, kita mau belajar, supaya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang diberkati Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Mungkin hari-hari ini kita banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat kita lemah. Tetapi satu perkara, firman Tuhan ini mengajak kita semua. Mari, biar kita mengerti bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jauh seperti langit dan bumi dikatakan. Tetapi Tuhan memberikan kepastian bagi kita semua bahwa Tuhan pasti sanggup menolong, mengangkat kita dari persoalan ini, sehingga kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan, tetapi biarlah kita mau mengerti, kita mau bersabar, belajar bersabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan tidak sama dengan waktunya kita. Belajar, kita mau belajar supaya kita diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah firman ini boleh menguatkan kita semua, membuka hati pikiran kita, untuk kita boleh senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan apapun itu yang terjadi di dalam hidup kita. Amin. Diberkatilah kiranya engkau, hai jemaat Tuhan, yang sudah datang berbakti. Diberkati oleh Bapa, diberkati oleh Anak, dan diberkati oleh Roh Kudus yang menyertai kita sekalian pada saat ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.